Halo adik-adik, pernahkah kamu mengunjungi sebuah danau untuk berwisata? Ya, coba kalian perhatikan. Apa yang kamu lihat di sana? Tentunya kalian akan melihat luasnya air dan barisan pepohonan yang lebat di sekitarnya. Juga rumputan yang tumbuh merambat. Nah, dan ada juga hewan yang berada di darat, di udara, maupun di dalam air. Bukan hanya itu saja, di danau juga pasti ada yang namanya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Dan kalian juga harus tahu bahwa itu semua adalah bagian dari ekosistem danau. Oke, untuk lebih mendalami materi kali ini, bersiaplah, kencangkan sabuk pengaman kalian. Mari kita belajar. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang sering berinteraksi dan bertergantungan satu sama lain. Di dalam ekosistem, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, bebatuan, dan tanah. Kemudian, dalam komponen biotik ini tersusun atas 3 jenis, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Untuk pengertian dari individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor singa. Kemudian ada populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis, misalnya populasi dari rusa. Kemudian ada juga yang namanya komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di satu tempat, misalkan populasi dari kuda dan populasi dari sapi, serta ada juga populasi dari bunga tulip. Ekosistem terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ekosistem darat, yang kedua yaitu ekosistem air. Nah, di dalam ekosistem darat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hujan hutan tropis. Di dalam hutan hujan tropis ini memiliki curah hujan yang tinggi dan lembab, dan di dalam hutan hujan ini juga terdiri atas berbagai macam jenis hewan dan tumbuhan yang sangat beragam. Kemudian yang kedua, ekosistem sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak-semak dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti pohon palem dan akasia. Dan ketiga, ada ekosistem padang rumput. Padang rumput adalah ekosistem darat yang terbentuk secara alami di mana rumput tumbuh di lahan yang sangat luas dengan curah hujan yang rendah. Yang keempat, ada ekosistem gurun. Di dalam ekosistem gurun terdiri atas padang pasir yang sangat kering dan panas. Kemudian ada ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pohon pinus. Kemudian keenam, ada ekosistem tundra. Adalah ekosistem memiliki suhu sangat dingin yang dipenuhi oleh salju. Kemudian ada juga jenis-jenis dari ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Contoh dari ekosistem air tawar adalah kolam, danau, dan sungai. Kemudian ada ekosistem air asin. Contohnya yaitu ekosistem yang berada di laut. Dan yang terakhir ada ekosistem air payau. Adalah ekosistem perairan antara air tawar dan air asin. Yang contohnya ekosistem muara sungai dan ekosistem teluk pantai. Tentunya ekosistem juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama disebabkan oleh bencana alam dan yang kedua disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor karena bencana alam contohnya seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, ada juga kekeringan, angin puting beliung, dan tsunami. Kemudian faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia, contohnya tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, pencemaran air, dan populasi udara. Nah, maka dari itu, kita manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna harus bisa menjaga ekosistem kita seperti membuang sampah pada tempatnya,
reboisasi, dan flora dan fauna, serta menjaga kelestarian hutan agar paru-paru dunia tetap terjaga. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.